Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah thumma alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Fa ya ayyuhal hadirun ittaqullah kama qala ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال في آية أخرى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال النبي اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. Hadirin sekalian, jamaah kajian parkiran dakwah Masjid Panut ya. Masjid Madyo Mangunkarso yang semuanya semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pripun kabaripun? Alhamdulillahirabbil alamin. Ini adalah kalimat yang saya tunggu-tunggu, adalah kalimat syukur, yang karena memang bagaimana cara bersyukur yang baik dan benar itu, yang pertama adalah dengan hati kita, dengan qalb, yakni dengan meyakini setiap nikmat apapun yang Allah karuniakan kepada kita ya, yang namanya nikmat yang selama ini kita rasakan itu semuanya datangnya dari Allah. Itu kita yakini betul di dalam hati. Kemudian yang kedua adalah dengan cara memuji Allah, dengan mengikrarkan dengan lisan, dengan menyebutkan berbagai kenikmatan-kenikmatan, yakni nikmat tersebut adalah datang dari Allah dan kita mengucapkannya dengan sebagaimana tadi kalimat hamdalah alhamdulillahirabbil alamin, atau mengungkapkan berbagai kenikmatan-kenikmatan yang lain bukan dalam rangka pamer, tetapi yaitu ketahuilah bahwa Allah telah memberikan banyak sekali kenikmatan kepadaku. Contohnya ini alhamdulillahirabbil alamin. Dan yang ketiga adalah dengan cara ibadah, menjadikan setiap nikmat yang Allah karuniakan tadi menjadi energi taat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun bentuknya, ya, kenikmatan dhairiyah ataupun kenikmatan batiniah, kita jadikan sebagai energi taat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mesti banyak bersyukur. Karena dengan kita itu banyak bersyukur kepada Allah, ini faedahnya juga banyak sekali. Salah satu di antara faedahnya kita itu bersyukur kepada Allah adalah menghancurkan ketakaburan seseorang, menghancurkan kesombongan seseorang, karena kelebihan-kelebihan yang kita miliki itu tidak lain dan tidak bukan kecuali memang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, saya sering mengingatkan perihal bersyukur ini hampir di dalam setiap pertemuan. Saya mesti mengajak untuk bersyukur. Kenapa sih mesti kudu harus mengingatkan, saling mengingatkan? Karena kita
kula lan panjenengan semua itu, nek kita ya berarti orang jenengan dok, tapi saya juga adalah seringnya kita itu melupakan kenikmatan-kenikmatan yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kata Hasan Al-Basri, sifat dasar manusia itu adalah suka menghitung-hitung musibah yang datang di dalam kehidupannya, tetapi dia itu sering melupakan kenikmatan yang telah sempurna diberikan oleh Allah kepadanya. Dia suka menghitung-hitung musibah, tetapi dia sering melupakan kenikmatan-kenikmatan yang telah sempurna diberikan oleh Allah kepadanya. Ya. Sehingga sering kadang kita itu ketika melihat seseorang sedikit saja diberi musibah, maka dia akan mengatakan atau bahkan membuat di dalam media sosialnya, membuat story, membuat status itu, aku adalah manusia yang paling menderita. Padahal cuma diwenehi loro sedino rong dino ya. Padahal jenengan diberi Allah itu hari dalam setahun berapa? 365 hari atau 366 hari. Sedino rong dino diwenehi mengguk, diwenehi pilek. Yang 363 itu lupa. Kalau itu diberikan kesehatan kepada kita, 2 hari itu kita moyo woro, ya Allah. Itulah kita. Hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sukanya ya, sifat dasar manusia itu kata Hasan Al-Basri, suka menghitung-hitung musibah tetapi sering melupakan kenikmatan. Ya, semoga dengan kita, dengan ilmu tentunya, dengan menghadiri majelis-majelis ilmu ini, semoga bisa mengubah sifat dasar manusia tadi sehingga berbalik, kita itu ingat terhadap nikmat-nikmat Allah dan melupakan musibah-musibah yang kita alami. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada 3 hal yang sering dilalaikan manusia ketika kita itu bersyukur. Ketika kita bersyukur bukan hanya sekedar kemudian kapan tasakuran nih, nah, karena ketika kita bersyukur itu biasanya identik dengan kita mendapatkan kesuksesan, mendapatkan kebahagiaan, kemudian kita tasakuran makan-makan, bukan hanya sekedar itu. Tetapi yang terpenting sejatinya bahwa syukur itu, yakni ya, seseorang itu ketika bersyukur berarti akan bertambahnya taatnya dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi seperti itu. Setiap nikmat yang dia itu tidak menambah taat kepada Allah, itu musibah. Ya. Setiap nikmat yang tidak menambah taat kita kepada Allah, itu musibah. Mungkin lisannya alhamdulillah, alhamdulillah, tetapi ternyata di dalam kehidupannya, perbuatannya masih saja banyak maksiat. Itu berarti bisa jadi lisannya tadi dusta. Na'udzubillah. Ini yang pertama yang sering dilalaikan oleh manusia, yang sejatinya ketika bersyukur itu hakikatnya adalah untuk menambah ketaatan seseorang kepada Allah. Kemudian yang kedua disebutkan oleh Ibnu Abbas, bersyukurnya seseorang kepada Allah tidak akan diterima sebelum dia berterima kasih kepada kedua orang tuanya. Pentingnya kita itu untuk berterima kasih kepada kedua orang tua kita, ya, bersyukur kepada Allah dan juga kemudian pada orang tua. Makanya di dalam setiap kalimat seringnya ketika kita disuruh untuk berbakti, taat kepada Allah dan juga kepada Rasulnya, setelah itu adalah perintah untuk berbakti kepada kedua orang tua. Dan dosa yang tinggi adalah syirik, setelahnya adalah apa? Durhaka kepada kedua orang tua kita. Sampai tadi dikatakan oleh Ibnu Abbas tadi, bersyukurnya seseorang kepada Allah itu tidak akan diterima sebelum dia berterima kasih kepada orang tuanya. Jangan sampai kedua orang tua kita itu marah. Jangan sampai kedua orang tua kita itu hatinya sakit, ya. Jadikan mereka senantiasa ridho
Apa-apa yang kita lakukan, apa-apa yang kita perbuat, apa yang kita ucap, itu menjadikan kedua orang tua itu ridho. Karena ridho Allah pun juga bisa karena bergantung dari ridhonya kedua orang tua kita. Ya, apalagi seorang laki-laki ya, terhadap ibunya misalkan atau orang tuanya, maka mereka merupakan pintu surga ya. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kebanyakan seseorang itu lalai di dalam bersyukur itu, yakni ketika dia itu lalai untuk berterima kasih kepada orang yang telah berbuat baik kepada dia. Kadang dia itu lupa kepada orang yang telah berbuat kepada dirinya. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad dari Abu Hurairah, barang siapa yang tidak berterima kasih kepada manusia yang telah berbuat baik kepadanya, maka dia tidak akan pernah mampu bersyukur kepada Allah. Jadi ketika ada orang yang berbuat baik kepada kita, balaslah. Kalau toh kita belum mampu memberikan pembalasan tersebut, mungkin berupa harta, minimal dengan doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala kepada orang tersebut. Coba sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, usikum nafsi taqwallah. Tidak lupa saya mengajak kepada jenengan untuk bertakwa kepada Allah dimanapun dan kapanpun. Dan juga semoga senantiasa salawat serta salam Allah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, kepada ahli keluarganya, ahli baitnya, pada istri-istri beliau ya, semuanya. Tidak ada istrinya yang terlaknat, tidak ada sahabat-sahabat baiknya yang terlaknat. Karena ada sebagian manusia melaknat di antara istri Kanjeng Nabi dan juga sahabatnya. Hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau pada hari ini yang akan kita kaji adalah berkaitan dengan, ada yang masih ingat temanya apa? Antara cinta dan benci. Oh ya, antara cinta. Antara cinta dan benci itu terus ono apa nih? Nek antara halal dan haram ono subhat ya, samar-samar. Nek antara cinta dan benci ada rindu. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada sebuah doa. Ini adalah doanya dari Nabi Daud yang diajarkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW kepada umatnya. Doa yang sangat luar biasa ya, yang kita semestinya sering memanjatkan doa ini, yakni sebuah doa dengan kalimat Allahumma inni as'aluka hubbaka wa hubba may yuhibbuka wal amala alladhi yuballighuni hubbak. Allahumma ja'al hubbaka ahabba ilayya min nafsi wa ahli wa minal ma'il bari. Ya. Sebuah doa yang luar biasa dari Nabi Daud alaihissalam, dan ini disampaikan oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW untuk umatnya agar berdoa sebagaimana Nabi Daud berdoa, yakni Allahumma inni as'aluka hubbaka, ya Allah aku memohon kepadamu cintamu. Kalau kita itu mengikrarkan atau ngomong atau ngaku-ngaku cinta, wis oke tunggale. Ya, misalkan seorang ikhwan mengatakan atau ngomong sendiri, saya cinta kepada si akhwat itu loh, misalkan. Itu kan pengakuan pada dirinya sendiri. Belum tentu akhwat itu cinta pada dia. Tetapi di sini adalah Allah Subhanahu wa taala ya, melalui para rasulnya memberikan sebuah pengajaran kepada kita, sebuah doa bagaimana untuk memohon cintanya Allah
bukan sekedar pengakuan, tetapi kita berdoa agar mendapatkan cintanya Allah dengan sebuah doa tadi, Allahumma inni as'aluka hubbaka, ya Allah aku memohon kepadamu kecintaanmu ya Allah. Penting ini agar dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma inni as'aluka hubbaka wa hubba may yuhibbuka, dan juga kecintaan orang-orang yang mencintaimu. Ya Allah, saya memohon cintamu dan juga aku memohon cinta dari orang-orang yang senantiasa mencintaimu. Ya. Kalau tadi tuh misalkan mau diganti? Kalau tadi seorang ikhwan yang mengaku dia cinta kepada seorang akhwat, ya dia ngaku aku cinta kepada si fulanah tersebut, tetapi kan belum tentu si fulanah tadi cinta kepada dia. Kalau dia tidak cinta kan berarti bertepuk sebelah tangan nih orang gaduane ya mesak kayak ya. Itu kan hanya sebuah pengakuan dia cinta, tetapi kan dia tidak cinta pada kita. Kita mengaku cinta kepada Allah, tapi belum tentu Allah mencintai kita masalahnya. Maka kita memohon kepada Allah cintanya agar Allah itu mencintai kita. Kemudian juga tadi yang kedua adalah, ya Allah, saya juga memohon kepadamu cinta dari orang-orang yang mencintaimu. Ketika ada tadi orang yang ngaku-ngaku cinta kepada Allah dan dia benar-benar cinta kepada Allah dengan segala konsekuensinya, ya. Dan kita mohon kepada Allah agar orang-orang tersebut tadi itu mencintai kita juga. Enak ketika kita berada di rumah yang mempunyai istri yang sama-sama mencintai Allah dan kita dikumpulkan dan dengan mereka, ya, saling cinta mencintai, sama mencintai Allah, ya. Bagaimana ada anak-anak yang mencintai Allah dan kita mendapatkan cinta mereka, kita pun mencintai dia. Itu enak, nikmat ketika di rumah ada seperti itu. Kalau toh ada masalah, insya Allah hal yang mudah akan diselesaikan. Ya. Dan saya pun juga memohon, saya yakin jenengan termasuk yang cinta kepada Allah. Saya minta juga ikrar ketika jenengan cinta kepada Allah, saya pun juga memohon kepada Allah, semoga Allah, ya, memberikan cinta jenengan orang-orang yang cinta kepada Allah itu cinta kepada saya. Jenengan cinta padaku enggak? I love you. Ono bojoku lho. I love you too. Cinta kita adalah cinta karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena nafsu. Ini pun kita minta kepada Allah, berdoa kepada Allah agar orang-orang yang cinta kepada Allah tadi juga memberikan cintanya kepada kita. Kemudian juga wal amal alladzi yuballighuni hubbak, dan juga cintakan aku terhadap sebuah amalan atau terhadap amalan-amalan yang menyampaikan kepada kecintaanmu, atau bagaimana saya itu cinta terhadap amalan-amalan yang bisa menghadirkan cintamu. Atau misalkan cintakan aku terhadap sebuah amalan yang engkau cinta terhadap amalan itu kalau saya mengerjakan, ya. Dan ini bukan perkara yang mudah untuk mencintai amalan-amalan yang dicintai Allah, atau amalan-amalan yang akhirnya akan menghadirkan cinta Allah kepada kita. Karena biasanya bukan perkara mudah pula. Ketika bagaimana seorang istri harus taat kepada suaminya, walaupun suami ini yang pertama orang pati ganteng misalnya, orang pati sugih, ya, orang pati pinter, ya. Tetapi adalah perintah untuk taat kepada suami itu adalah perintahnya Allah, bukan perintahnya suami, bukan perintahnya manusia. Terus bagaimana juga kewajiban seorang laki-laki bernama suami itu terhadap keluarganya, harus bersikap sayang lembut, ya.
dia mempunyai kewajiban jadi seorang qawwam terhadap keluarganya, dia punya tanggung jawab penuh terhadap keluarganya, dialah nanti yang akan menjadi apa? Yaitu tadi qawwam yang akan dimintai pertanggungjawab. Ada sebuah hadis, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyatihi. Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang dipimpinnya. Kalau kita sebagai seorang laki-laki kepala keluarga, maka nanti juga akan dimintai pertanggungjawaban apa-apa yang telah dipimpin dalam keluarga tersebut, termasuk istrinya, anaknya di situ. Hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tadi bagaimana kita itu cinta terhadap amalan-amalan yang menghadirkan cintanya Allah. Karena ketika orang yang kita mengaku cinta tadi, dia itu mencintai terhadap sebuah amalan-amalan yang akan kita lakukan dan kita itu mudah untuk melakukan, itu nanti akan mendapatkan sesuatu yang beda gitu. Karena kita adalah sadar usia kita terbatas. Dalam usia yang terbatas itu, jadikan amalan-amalan itu ya amalan-amalan yang hebat itu. Karena itu tadi harus memiliki cara cerdas untuk mendapatkan cinta Allah. Ya berarti cari amalan-amalan yang itu mendatangkan cinta Allah, bukan amalan ecek-ecek. Ya. Yakni dengan bagaimana agar mendapatkan keridhaan, kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai tertipu atas amalan-amalan yang nilainya kurang. Karena apa? Godaan iblis itu ada 6 ya. Kita tidak akan bahas itu semua. Tapi yang ke-6 yang paling akhir itu bukan ya kan, nanti kan ada yang itu kan, bagaimana seseorang itu digoda agar menjadi kafir ya. Digoda untuk melakukan ini dan itu. Tetapi melakukan dosa, melakukan dosa, tidak bisa melakukan ini. Nah, yang ke-6 itu bukan berarti tidak boleh melakukan amalan-amalan, tetapi belitan dosa, belitan godaan setan yang ke-6 ini adalah jika seseorang itu diganggu dengan cara apa? Dia disibukkan terhadap amalan-amalan. Dia tetap melakukan amalan-amalan soleh, amalan ibadah, tetapi suatu yang kecil, yang remeh dibanding amalan-amalan yang mempunyai faedah yang lebih besar. Wes saiki ono adzan, hayya 'alas shalah. Wes bar adzan terus kemudian qomat. Allahu akbar lain. Itu kan amalan yang kalau kita sebagai seorang laki-laki terus ke masjid salat di situ ya. Terus kemudian kita itu tilawatil Quran. Tilawatil Quran itu apa? Bukan amalan yang bagus. Bagus, tetapi akhirnya kadang kita disibukkan belajar padahal sampai akhirnya malah kelewatan, ora sholat pisan malah. Kita disibukkan terhadap amalan-amalan yang mungkin nilainya itu remeh dibanding dengan yang seharusnya mempunyai nilai faedah yang tinggi, apalagi ketika bertepatan pada tempat ataupun waktu yang mempunyai nilai plus ya. Jadi itu kita penting untuk berdoa kepada Allah agar diberikan kecintaan terhadap amalan-amalan yang bisa menghadirkan cintanya Allah ya. Karena apresiasi Allah itu akan beda ketika kita melakukan sesuatu yang dicintainya ya. Ustadz Zainal suka menu makanan apa biasanya? Bakso. Masya Allah luar biasa. Bakso ya. Apa sing gawe ke bojone? Iya. Ketika suatu saat sama ibu Muhammad digawe ke sop gitu, wes makan, makasih nih, jazakallah mi ya, biasa aja, ya, tetap terima kasih ya dimakan enak gitu. Sesuatu di apa masak ke lodeh misalkan, ya udah dimakan, makasih mi, jazakallah. Suatu saat hari itu istrinya membuat bakso yang luar biasa dan itu merupakan kesukaan dia. Matanya langsung berbinar-binar tuh, seneng karena dia suka bakso itu tadi. Apalagi yang beli apa ya, sing buat itu istrinya. Alhamdulillah, jazakallah khairan istriku. Terima
makasih banget, itu tambah banget berani. Itu karena ada sesuatu yang memang dia cinta terhadap hal tersebut. Makanya tadi ketika kita melakukan amalan-amalan yang itu merupakan bisa menghadirkan kecintaan Allah, keridhaan Allah, dan punya nilai plus tadi. Bukan berarti amalan-amalan ini maaf ya, tadi bukan berarti terus kemudian yang terlihat remeh kalau dia itu mendapatkan apa dengan dilakukan dengan ikhlas akan mempunyai nilai yang tinggi. Iya, apalagi ketika nilai-nilai itu, nilai ikhlasnya itu ada pada amalan-amalan yang mempunyai faedah yang lebih tinggi gitu. Menyingkirkan duri di jalan itu bukankah itu sebuah amal soleh? Iya, tetapi ada amalan yang lebih tinggi, dan mungkin kita hanya disibukkan yang itu tadi, misalkan itu godaan setan yang itu tadi, yang keenam tadi. Hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bagaimana berdoa kepada Allah, memohon cintanya Allah, memohon cinta orang-orang yang mencintai Allah, bahkan kita juga memohon cinta terhadap amalan-amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala atau bisa menghadirkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala dan keridhaannya. Tetapi kadang maaf yang kita lakukan selama ini, perbuatan kita, bahkan ada hal-hal yang termasuk yang dibenci oleh Allah. Ya, disinilah yang namanya nanti akan ada itu tadi, antara cinta dan benci itu di sini. Ya. Jadi ya banyak sekali, mungkin ini akan kita jadikan sebagai ajang muhasabah diri bagi kita, ya. Ajang koreksi diri kita selama ini. Kita pengennya sih mendapatkan cintanya Allah, kita itu pengennya sih mendapatkan cinta dari orang-orang yang mengaku cinta kepada Allah. Karena biasanya kalau sefrekuensi sama-sama cinta kepada Allah itu akan menghasilkan sesuatu ya. Itu tadi penting ketika kita itu bergumul atau dalam artian bersahabat dengan orang-orang soleh misalkan, maka di situ nanti akan memudahkan kita untuk melakukan amal soleh. Ya, sering kan kita mendapatkan bagaimana tentang tomboati gitu kan, salah satunya kan wong kang soleh kumpulono, karena memang penting ketika jenengan kumpul dengan orang yang tidak soleh itu sangat mudah sekali terkena virusnya, ya. Tetapi kalau dengan orang-orang soleh mungkin sih suatu saat jenengan itu akan meh arep ghibah gitu, meh ngerasani. Tetapi karena di situ kumpulan-kumpulan orang soleh, orang situ gitu. Ketika arep ngerasani itu sing siji ngandani, rasa diterus ngomong liyane. Memang seperti itu. Tetapi ketika pas jenengan tidak berkumpul dengan orang-orang soleh, begitu ada move pengen ngerasani konco, oh yuk, aku pengen nambah, malah ditambahin jenengan ngompori pisan. Nah di sini pentingnya kita berkumpul dengan orang-orang soleh, dan semoga walaupun kita masih belum soleh-soleh amat lah, adalah salah satu upaya ketika kita bisa menghadiri hari Senin Kamis di sini, kita berupaya bagaimana untuk menjadi pribadi-pribadi yang soleh tadi, belajar untuk menjadi orang-orang yang soleh ini. Hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah tadi, makanya jangan sampai kita menginginkan cintanya Allah, menginginkan cinta orang-orang yang dicintai Allah, bahkan menginginkan bagaimana cinta terhadap amalan-amalan yang menghadirkan cintanya Allah, tapi ternyata di dalam kehidupan kita masih sering melakukan hal-hal atau sifat-sifat kita menampakkan diri sesuatu yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. An Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annallaha yubghidu kulla ja'dhariyin jawadin sahabin bil aswad jifatin bil laili khimarin bin nahar alimin bi umurid dunya jahilin bi amril akhirah. Hadis sahih rawahu Ibnu Hibban. Hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam hadis ini ya yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
Sesungguhnya Allah membenci seseorang yang memiliki sifat-sifat. Yang pertama adalah ja'buriyin. Ya. Dengan nanti kita mengkaji hal-hal yang dibenci oleh Allah, sifat-sifat yang dibenci oleh Allah, maka kita berharap kalau saat ini ternyata kita masih mempunyai sifat tersebut, maka bersegera untuk melepaskan sifat-sifat itu. Kita hilangkan sifat-sifat yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita tadi sudah berdoa kepada Allah untuk memohon cintanya, memohon bagaimana cinta orang-orang yang mencintainya, dan memohon cinta terhadap amalan-amalan yang dicintainya, ya, maka dengan kita mengetahui apa-apa sih yang dibenci oleh Allah, sifat-sifat apa, apakah kita masih memiliki itu. Yang pertama adalah sifat yang dibenci oleh Allah itu adalah ja'buriyin, yakni sombong, ya, orang sombong, gumedhe, angkuh, ya. An Abdullah bin Mas'ud an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la yadkhulul jannata man kana fi qalbi mithqala dzarratin min kibrin. Qala rajulun inna rajula yuhibbu an yakuna thawbuhu hasanan wa na'luhu hasanatan. Qala innallaha jamil yuhibbul jamal al-kibru batarul haq wa ghamdun nas. Hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, hadis yang diriwayatkan oleh Muslim ini dari Abdullah bin Mas'ud. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yadkhulul jannah, tidak akan masuk surga orang yang ada di dalam hatinya itu sebuah kesombongan walaupun kecil. Di sini disebutkan dalam sebuah kalimat, ya, mithqala dzarratin, ya, kalau di dalam ayat itu kan juga mithqala dzarratin khairan yara wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yara. Allah akan membalas, ya, perbuatan sekecil apapun kebaikan, nanti orang akan melihat balasannya. Nanti juga akan melihat bagaimana balasan sekecil apapun keburukan, ya. Maka dari itu hati-hati. Pentingnya kita itu sering melakukan amal-amal soleh, amal kebaikan, karena nanti kita akan mendapatkan balasannya. Dan juga kita jauhi amal keburukan, karena sekecil apapun keburukan nanti juga akan ada balasannya. Di dalam hadis ini, la yadkhulul jannah, tidak akan masuk jannah orang yang ada di dalam hatinya sekecil biji dzarrah pun kesombongan. Alhamdulillah. Kemudian ada seorang yang mengatakan, ya Rasulullah, itu ada seorang itu suka pakai bajunya bagus. Biasa kalau senang pakai baju yang mungkin bermerek kalau kita, atau pakai sandalnya yang bagus, ya, bermerek. Misalkan kalau sekarang ya mereknya macam-macam, ya. Kanjeng Nabi ngendikan, innallaha jamil, Allah itu indah, yuhibbul jamal, dan juga menyukai keindahan. Maksudnya kiber, maksudnya sombong itu bukan seperti itu, tetapi beliau ngendikan al-kibru batarul haq wa ghamdun nas. Ya. Sesungguhnya, ya, kesombongan itu adalah menolak kebenaran dan meremehkan sesama manusia. Jadi sombong itu ada dua. Yang pertama adalah menolak kebenaran. Kadang memang ketika kebenaran itu disampaikan oleh orang-orang yang mungkin stratanya lebih bawah, atau mungkin orang yang mungkin lebih miskin atau lebih itu kadang orang tidak bisa menerima dengan legowo kebenaran tersebut. Fir'aun itu tidaklah binasa karena dia memiliki sifat takabur, ya. Ketika dia juga mengetahui betapa Fir'aun itu melihat mukjizat Nabi alaihissalam, Nabi Musa alaihissalam, ya. Namun dia juga tidak beriman kepada Allah. Ketika dia tertarik itu, perdana menterinya yang bernama Haman itu berkata kepada Fir'aun, jika kamu beriman kepada Musa, maka engkau akan kembali menjadi hamba yang menyembah, padahal selama ini engkau telah menjadi Tuhan yang disembah. Ya, karena dia akhirnya sombong, ya, dia tidak mau menerima
kebenaran itu, al-haq itu ditolak. Atau betapa kita melihat bagaimana kisahnya Abu Lahab atau tokoh-tokoh kafir Quraisy itu, dia kan betul bagaimana benarnya ajaran Rasulullah SAW, ya, bagaimana mukjizat Al-Quran itu, tapi karena kesombongannya akhirnya dia tidak mau menerima. Atau juga mungkin kita bisa melihat di sekitar kita, ketika diberikan nasihat sebuah kalimat, ini begini loh, begini, iya sih benar, tapi kan, nah kalimat tapi ini, padahal dia sudah mau menerima, ini kan kebenarannya harusnya seperti ini, nek nganggo anu ki pakai auratnya harus ditutup, ini kalau begini gue, iya tapi kan, nah kalimat tapi kan ini yang akan kadang menjadi apa ya, akhirnya menolak kebenaran tadi. Wa ghamtun nas, kemudian juga yang kedua adalah ketika dia merendahkan sesama manusia, menganggap dirinya memiliki keistimewaan dibanding dengan yang lainnya, sehingga dia melihat dirinya itu dengan pandangan kesempurnaan dan penuh kebaikan. Ya, dia lupa kalau semuanya itu sejatinya adalah merupakan anugerah dari Allah. Makanya tadi di awal adalah dengan bersyukur kepada Allah, sejatinya dia akan mengikis kesombongan seseorang. Karena ketika bersyukur dengan hati, kan dia mengatakan bahwasanya setiap nikmat ini adalah datangnya dari Allah. Jadi ketika ada seorang mempunyai kelebihan-kelebihan, sejatinya itu juga datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, sesuatu sifat yang tidak disukai oleh Allah itu, yang kedua adalah jawadzin. Jawadzin yakni seorang yang rakus, yang tamak terhadap harta. Di sini yang dimaksudnya dia gandrung untuk mengumpulkan harta-harta. Dan manusia itu memang kadang mempunyai sifat loba. Ada yang tahu loba ya? Apa? Kenapa? Loba itu banyak. Enggak. Kenapa? Nah, ya hampir sama tamak tadi. Pengen iki nek duwe motor siji pengen duwe loro. Kau pengen duwe rumah siji di loro. Pengen duwe bojo siji yo pengene kan. Oh, ini wong tamak. Tetapi itu memang boleh kalau disyariatkan, cuma ada ning yo kadang yo ngoco. Bukan berarti itu apa melarang, ndak, wong itu diperbolehkan. Boleh, silakan. Nek wani, ora apa-apa. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yaitu tadi kadang seseorang itu mempunyai hati ya, yang tamak tadi, loba ya. Nah, jawadin seorang yang rakus, dia itu gandrung bagaimana mengumpulkan banyak harta tadi, tetapi dengan niat yang tidak baik ya. Didorong kecintaan dia terhadap harta. Nah, ini hati-hati karena ini bisa menjadi sebuah karakter penyakit akhir zaman itu, yakni al-wahn ya. Bagaimana kan ketika disebutkan di dalam sebuah hadis itu kan bahwasanya umat Islam itu bagikan makanan di dalam meja perjamuan, kemudian diambilin kanan kiri, diibaratkan seperti itu. Kok bisa seperti itu? Karena rasa gentar orang kafir terhadap umat Islam itu, kaum muslimin itu dicabut. Wong Islam diudulanan dong. Kenapa kok bisa seperti itu? Karena kebanyakan umat Islam ketika itu banyak terkena penyakit al-wahan. Apa itu al-wahan, wahai kanjeng Nabi? Yakni apa? Hubbud dunya wa karahiyatul maut. Cinta terhadap dunia dan takut mati. Hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ketika dia banyak mengumpulkan harta, kalau kita sering membaca di dalam surah At-Takasur ya, alhaakumut takatsur ya, bermegah-megahan, menumpuk-numpuk harta itu menjadikan seseorang akan lalai terhadap Allah, lalai terhadap din, lalai terhadap akhirat ya. Hati-hati. Di dalam sebuah hadis disebutkan kullu lahmin wa damin nabata min sukti
fannaru aula bihima. Setiap daging dan darah yang tumbuh dari perkara haram, maka neraka itu lebih berhak terhadap keduanya. Ya. Jadi daging yang tumbuh yang disebabkan oleh perkara haram ini bisa zatnya atau cara mendapatkannya. Cara golek ngapusi korupsi, atau memang yang dimakan itu sesuatu barang yang haram. Bukui apa? Sing haram ya apa? Babi apa? Mencawang. Mencawang itu haram berarti. Hah? Nah, ini ada perbedaan pendapat nanti ya. Nek sing babi itu ya jelas. Nek CY haram ora? CY? Jamu? Jamu doyong. CY botol cilik surungannya wedhus balap. Kok ngerti? Bukannya kok wis pernah, tapi juga banyak ada teman-teman yang kayak gitu itu ya. Itu haram, tetap haram juga ya. Jenisnya atau cara mendapatkannya, dengan cara mungkin menipu, ngapusi koncone, atau mungkin dia menipu di dalam dagangnya, naudzubillah ya. Itu kalau dia mendapatkan hasil dari itu, dimakan istrinya, dimakan anaknya, daging yang tumbuh itu yang berhak ya terhadap daging itu neraka. Naudzubillah. Berhati-hatilah. Sampai ada Abu Hurairah itu sampai mengatakan, aku lebih baik makan lendut ya, tanah air, lumpur ya benar ya. Nek kue lumpur enak, ini lumpur tanah. Lebih baik makan lumpur daripada saya harus makan perkara barang haram. Atau ada salah seorang akhwat, seorang ummahat yang ngomong kepada bapaknya atau pada suaminya ketika pergi ke kerja itu, jangan sampai ada bahwa pulang itu dengan perkara haram ya, hasilnya itu dari cara haram. Aku lebih baik ya tidak makan ya daripada harus makan perkara-perkara yang haram. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, sesuatu sifat yang dibenci oleh Allah adalah sakhobin bil aswaq ya, yaitu orang yang karena kerasukannya tadi, bagaimana kegandrungannya terhadap tadi, maka ngomongnya juga dhuwur. Bahkan dikatakan juga umum ya. Umum berarti umum. Ya gedabus ya. Gedabus ya. Atau dia itu juga ngomongnya, tapi itu tadi dalam rangka untuk mengumpulkan harta. Ngomong ya bisa jadi dia mungkin dengan ngapusi kah, atau ngomong-ngomong sing dhuwur ben ketoke ya wong sugih atau apa, dalam rangka untuk ketamakan tadi ya, hanya manis di bibir saja gitu. Hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sifat yang keempat kata Rasulullah adalah sifatin bil lail ya. Beliau ngendikan menjadi bangkai di malam hari. Menjadi bangkai di malam hari ini adalah dia menghabiskan waktu malamnya itu ya cuma turu tok. Lho ora oleh turu ya boleh. Bahkan Imam Al-Ghazali itu sampai mengatakan nanti itu suatu saat namanya ibadah itu sing turu tok wis cukup lah. Itu dalam rangka apa? Niatnya untuk menghindari maksiat. Tetapi ki yo isone turu ndak pernah sholat. Dia mengabaikan sholat ya. Bu kadang isya ya hilang, kelewat pisan. Apalagi sholat malamnya, tahajudnya ndak pernah ya. Dikandaki seperti tadi disabdakan Kanjeng Nabi, sifatin billail, yakni menjadi banggai di malam hari. Dia menghabiskan waktu malamnya itu untuk tidur, tidak peduli apa untuk melakukan sholat atau tidak peduli dia ya. Kemudian adalah himarin bin nahar, yakni dia menjadi keledai di siang hari ya. Namanya keledai kalau di siang hari sing penting pokoknya dia mangan karo mangan ya. Yakni yang dipikirkan bagaimana dia makan ya, untuk menu makanan yang enak ya. Bukan berarti kalau di sini yo
ono niatan aku mau panut ben mangan, bukan, insyaallah muga kita dijauhkan dari niatan tersebut. Walaupun kenyataannya dapat gitu. Alhamdulillah itu efek aja. Semoga seperti itu. Tetapi adalah ketika kita menjadi tadi khimarin bin nahar, dia menjadi khimar keledai di siang hari ya, maka dia akhirnya hanya sekedar golek pangan sampai dia itu lupa untuk beribadah ya. Sing golek perkara donya tapi dia sampai lupa beribadah. Yang keenam adalah alimin bil amri dunya bi amri dunya jahilin bi amril akhirah ya. Dia mengetahui perkara-perkara dunia, pinter, wah ini perkara dunia, langsung dia itu cepat sekali, das semua ini perkara dunia, pinter banget ya. Tetapi ketika ngomong perkara akhirat dia gagal, dia itu terbata-bata perkara akhirat, bahkan bodoh terhadap perkara-perkara akhirat. Ya, hadirin sekalian yang dirahmati Allah. Jadi ini ada beberapa hal yang dibenci, sifat-sifat yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala tadi. Bagaimana seseorang itu yang sombong, bagaimana seorang yang rakus, bagaimana orang yang hanya sekedar banyak ngomong golek dunia, atau juga bagaimana dia menjadi bangkai ketika malam hari tidak pernah berdoa kepada Allah, tidak pernah sholat malam ya. Bukan berarti kok terus kudu sholat malam terus, sholat malam itu sunnah ya. Enggak sholat malam terus tapi ternyata subuh hilang ya ora apik ya. Mendingan kowe sholat malam terus subuh tetap mangkat, nah, itu kan luwih apik. Kemudian bagaimana siangnya menjadi khimar tadi, menjadi keledai di siang hari, sing diurusi cuma perkara mangan, bagaimana cara mendapatkan mangan ya. Ya, sampai dia itu lupa untuk beribadah kepada Allah. Padahal dia berdoa kepada Allah, ya Allah, aku memohon cintamu ya Allah. Ya Allah, aku memohon cinta dari orang-orang yang mencintaimu ya Allah. Ya Allah, aku memohon cinta amalan-amalan yang menghadirkan cintamu. Dan yang keenam tadi adalah dibenci sifat ketika dia itu pinter terhadap urusan dunia, tetapi ketika dia itu berurusan dengan akhirat dia bodoh. Ini hadirin sekalian yang bisa saya sampaikan. Semoga kita dijauhkan dari perkara-perkara yang dibenci oleh Allah, dan semoga Allah memberikan kecintaan kepada kita, Allah memberikan kecintaan dari orang-orang yang mencintai Allah, dan semoga Allah pun memberikan kepada kita cinta terhadap amalan-amalan yang bisa menghadirkan cinta dan ridhonya. Amin Allahumma amin. Al-afu minkum billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.